Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita Shalom. bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Apakah suara saya cukup jelas didengar? Jelas. Oke, karena tadi sempat pakai untuk telepon, takutnya audio saya bermasalah. Oke, kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita boleh tetap memiliki komitmen dan kita boleh tetap konsisten untuk terus membangun sebuah gaya hidup untuk memulai hari yang baru dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga kita sepanjang hari boleh merenungkan firman dan melakukan firman, serta membagikan firman. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, dan penyertaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab itu kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya kehadiran-Mu mendatangkan kemenangan, mendatangkan kelepasan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali mengatakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami menyembah di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Kau sungguh baik.
Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu di tempat ini. Kami agungkan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau El Shaddai,
Kau yang menyertai kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang menghibur kami, Kau yang melihara kami, Kau yang melindungi kami, sebab kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang, kami tak takut, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami, Kau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku tebang, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sungguh Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang menjagai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini. Kami percaya dan kami mau terus mempercayakan hidup kami kepadamu Allah El Shaddai, sehingga kami boleh terus menikmati kasih setia, menikmati kemurahan-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu, menikmati perlindungan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sehingga kami tak akan pernah takut apapun yang terjadi, bahkan apa yang menimpa hidup kami. Sebab kami percaya Engkau El Shaddai beserta dengan kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Japing. Gimana? Nggak bisa video. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini, ya kan. Sebenarnya tugas bagi ada istri saya, tapi dia bilang, ya, papi yang ambil bagian. Oke, kebetulan ini satu ucapan syukur. Judulnya juga ucapan syukur, ya. Jadi kita akan baca di 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut
kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyak doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan. Ya, pagi ini tentunya judulnya ucapan syukur, ya kan. Memang apapun masalah hidup kita, apapun beban yang kita hadapi, firman Tuhan ya kan selalu mengatakan kita patut mengucap syukur, ya kan. Rasul Paulus sudah menjadi teladan apa yang dia tulis, apa yang dia sudah katakan juga di dalam firman melalui hikmat wahyu Tuhan, ya kan, bahwa kita harus mengucap syukur. Kebetulan ya, kami juga sekarang orang tua mama kami sudah pulang ke rumah Bapa. Ya memang saya juga renungkan, ya kan. Ya kan, sebagai manusia tentunya semua akan seperti itu. Jadi kami sebagai manusia ya kan daging kami tetap masih punya kesedihan. Tapi kemarin di yayasan kami saudara-saudara berkumpul cerita, ya kan. Tentunya adik mama saya paling bungsu itu dia dulunya II kami yang kurang kurang begitu menerima ya. Dia berkata ya kita sudah dalam Tuhan, kita harus mengucap syukur, ya kan. Jikalau kesedihan itu datang, kita harus kembali ke firman. Nah, itulah gunanya kita setiap pagi datang selalu, ya kan, bersama-sama untuk belajar, ya, lebih mengenal lebih dalam lagi tentang firman, ya. Jadi kesedihan itu pasti ada, ya kan. Tapi selalu kalau kesedihan datang, saya renungkan, oh Tuhan baik. Saya harus mengucap syukur. Apalagi di sini kan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan kami yang kami terima sendiri dari Allah, ya kan. Jadi saya pikir, saya renungkan ya, memang ya, saya ketika merenungkan kadang-kadang saya juga bisa sedih, ya kan. Apa yang saya renungkan ya, mama saya udah 87 tahun memang sudah layak untuk pulang ke rumah Bapa karena apa, ya kan. Firman Tuhan katakan manusia sehat itu 70 tahun. Kalau ada anugerah sampai 80 tahun, habis itu kesukaan kebahagiaan hanya penderitaan. Ya, kita juga saya belum 80 lebih tapi 65 aja saya udah mulai rasa ada perlu ya kan masuk bengkel kadang-kadang ya di check up sana, check up sini ya kan. Nah, jadi saya rasakan sekali ya kan. Tapi saya bersyukurnya apa ya kan mama saya 2 tahun dia mengalami kondisi yang mulai menurun ya kan. Saya melihat ya kan kalau saya renungkan ya kan kadang saya juga sedih saya ada karena ada orang tua ya kan. Jadi saya renungkan perjalanan hidup saya bagaimana bersama orang tua itu yang membuat kadang-kadang sedih. Maka saya tidak pernah melawan mama saya. Karena saya bisa besar sampai hari ini.
saya ada, mama saya lah yang begitu disiplinnya. Jadi maka saya mengajak kita semua, apapun ya kan, cerewetnya orang tua kita, apapun mereka kadang-kadang membuat kadang-kadang kita dongkol. Waktu ketika dia mulai sakit ya kan, mulai kondisinya menurun ya kan. Jadi saya bilang sama saudara-saudara saya ya kan, kami selalu bergiliran untuk datang. Ya terutama cece saya, kemarin saya bilang ya kan. Ya dia paling menderita sebetulnya, tapi inilah ya kan, kita harus mengucap syukur, saya bilang. Kenapa? Ya kan. Kebetulan waktu Covid itu terjadi, mama saya kebetulan ada di Bangka. Kalau itu ada di mungkin di Bengkulu atau mungkin di Indramayu atau di Jakarta atau di Jambi, ya kita tidak bisa ngomong, kita tidak tahu apa yang anu toh. Tapi saya selalu bilang, baik sama istri saya juga, mama saya orangnya memang agak cerewet, dominan, saya bilang. Tetapi apa yang saya mau katakan, dia orang tua. Nggak usah dilawan, cuma kita kasih tahu aja. Ya kan? Nah, saya sempat kadang-kadang lihat, ya kan, saya sedih, ya kan, sebagai anak. Kita sebagai anak juga kadang-kadang kita mau juga, ya mau kita juga ya. Tetapi di sini saya belajar, ya kan. Nah, itulah jadi kita harus jadi teladan. Kita harus tetap kalau kita ngucap syukur ya. Mama saya cerewet, dia mau saya baik. Mama saya cerewet, dia mau apa anaknya lebih baik ya kan dari mereka masa-masa lalu. Jadi sehingga saya lihat di situ ya kan ada satu yang saya harus belajar selalu mengucap syukur ya kan. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan oh ya kan kita yang paling baik. Dari sini firman Tuhan katakan mengucap syukur. Nah, ketika mama saya sudah dipulang ke rumah bapak, ya kan, ya, kami tidak ada bersama dia, ya kan, rasanya terenyuh. Tapi saya bilang sama adik-adik kakak saya, ya kita harus mengucap syukur karena apa? Ya kalau dia tidak pulang dia juga terbaring, ya kan, menderita, itu lebih sedih buat saya bilang. Ya, jadi kita usah firman Tuhan juga ajar kita tidak usah bersedih berlama-lama ya kan? Karena apa? Karena apa yang kalau yang sudah Tuhan buat itu memang yang terbaik. Jadi kadang-kadang kita suka meronta-ronta ya. Bahwa kok tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai ekspektasi saya. Tetapi saya hanya bersyukur kepada Tuhan ya kan. Memang ketika semalam penutupan peti juga sedih nggak sedih. Tapi saya firman Tuhan juga yang dibawa oleh Pak Heri yang menguatkan ya kan. Jadi saya rasa ya itu semua itu ada masanya hidup kita. Ada masa orang lahir, ada yang meninggal. Jadi sini saya mengatakan bahwa segala sesuatu kita tidak boleh maunya kita. Kita sudah percaya sama Tuhan. Saya yakin perjalanan hidup saya juga saya renungkan kemarin ya kan. Bahwa sesungguhnya kita ini hanya pelaku, tetapi Tuhanlah yang menjadi juru mudi kita. Jadi saya bersyukur, saya tahu ya kan apapun ya kan. Ya kita enggak boleh juga saya tetap bersyukur ada apapun ya oke, enggak ada apapun oke. Tapi kita enggak berusaha itu juga keliru. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa ketika lahir. Jadi kita harus dengan berusaha dengan mengeluarkan peluh dan keringat kita baru kita dapat makan. Jadi ada juga saya pernah menemukan orang kamu bilang oh, Tuhan kamu hebat, ya kan? Nah, coba kalau kamu udah usaha, memang saya bilang harus berusaha. Firman Tuhan juga ngomong, ya kan? Maka di sini saya lihat ya kan, yang apapun kami hari ini alami, saya juga percaya, ya kan? Semua kita akan alami. Tapi satu kekuatan saya yaitu penghiburan itu selalu Tuhan berikan kepada kita menjadi satu ucapan syukur, ya kan? Karena apa? Dengan ucapan syukur kita akan menjadi teladan juga. Orang-orang lihat, ya kan, bagaimana, ya kan. Memang kita ada berbeda dengan orang dunia.
Kalau kalau orang yang meninggal tuh harus ditangisin terus kan. Saya ingat zaman istri saya kakeknya begitu dicerita. Tapi kita yang sudah kenal dengan kebenaran firman, ya kan, itu bukan satu kesedihan yang harus berlarut-larut, tapi harus ada kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena isi saya juga dia mau ajak saya share hari ini, jadi saya sebagian, dia sebagian, ya kan? Silakan sayang. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, pagi ini kita bersyukur kalau kita masih diberi nafas oleh Tuhan. Betulnya pagi ini adalah tugas saya, cuma dalam beberapa hari ini rasa badan saya rasanya kurang enak, terus setiap bangun pagi kepalanya sakit benar. Jadi lebih baik tiba-tiba nanti tugas tahu-tahu sakit kepalanya belum hilang, jadi tapi puji Tuhan sekarang udah hilang proses kesembuhan. Pagi ini yang saya dapat dari firman Tuhan bahwa setiap hidup kita itu kita menjalani kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus itu kalau dibilang dia kurang apalagi dalam pelayanan untuk Tuhan, memenangkan banyak jiwa, mengurus jiwa-jiwa. Rasanya Rasul Paulus itu tidak punya kekurangan apa-apa lagi untuk Tuhan ya. Tapi ada satu hal dalam hidup dia bahwa dia merasakan ada satu duri di dalam daging, dalam hidup dia yang membuat dia tidak nyaman dalam pengiringan kepada Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kita boleh rasakan kalau ada sesuatu duri di dalam daging kita ini, tubuh kita ini pasti merasa tidak nyaman. Nah, begitu juga Rasul Paulus, dia katakan bahwa seperti ada duri di dalam daging, dalam hidup dia. Nah, Bapak Ibu, berarti di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin Bapak Ibu banyak berbuat dalam pelayanan, banyak memenangkan banyak jiwa, tapi ada sesuatu yang mengikat hidup Bapak Ibu yang tidak nyaman gitu. Kita minta, tapi Tuhan belum jawab. Nah, tapi itulah dari firman Tuhan itu bahwa katakan bahwa itulah kasih karunia Tuhan ya. Di dalam kelemahan kita kata firman Tuhan, di situ aku kuat kata Pak Rasul Paulus kan. Nah, Bapak Ibu pengiringan kita kepada Tuhan mungkin kita alami banyak hal yang membuat kita rasanya kadang merasakan kelemahan. Kok aku sudah setia, aku sudah banyak melayani Tuhan, tapi kok banyak beban ya, anakku tidak setia atau usahaku rasanya Tuhan tidak berkati, terus kok banyak dengan sakit penyakit gitu. Tapi pagi hari ini firman Tuhan ini meneguhkan kita lewat itu semua kalau kita masih ada boleh menikmati berkat Tuhan itu kita diajak untuk mengucap syukur selalu. Nah, Bapak Ibu, saya juga merasakan dalam beberapa hari ini rasanya tidak nyaman dalam hidup saya bahwa dengan sakit penyakit Tuhan kasih juga, itu ya kebetulan juga positif juga, makanya rasanya tidak nyaman dengan keadaan sekarang. Tapi saya tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang Heri kasih tugas, saya berusaha gitu ya. Tapi ya saya minta pertolongan juga dengan suami saya. Puji Tuhan pagi hari ini ya, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 itu kita mau baca 2 Korintus 12 ayat 10 katakan 12 ya. Iya. 2 Korintus 12 ayat 10. Demikian bunyinya, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, itulah yang menjadi pegangan hidup kita selama kita mengiring kepada Tuhan. Rasul Paulus ingatkan kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah firman Tuhan yang saya dapat pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Oke, Her. Terima kasih untuk Kosimon dan Ciaping. Jadi dari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini,
dan apa yang juga Coach Simon dan Caping alami hari-hari ini, seperti firman Tuhan, Paulus yang sama menulis kepada jemaat di Tesalonika, katakan mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Nah, apapun keadaan yang sedang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita, bahkan apa yang sedang menimpa kita, maka firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, dari perikop ini paling tidak ada dua hal yang Tuhan mau ingatkan yang saya dapat ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Mengapa kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Kalau kita tadi baca di ayat-ayat itu kan Paulus pun juga mengungkapkan isi hati dan perasaannya. Rasa-rasanya terkadang menghadapi hidup ini dia juga sudah hampir-hampir putus asa. Bukan putus asa ya Bapak Ibu ya, hampir-hampir putus asa rasanya. Rasanya udah terlalu berat beban yang harus kita tanggung, terlalu berat masalah yang harus kita hadapi. Sehingga Paulus katakan hampir-hampir. Tapi Paulus belajar mengucap syukur dengan satu alasan, kenapa? Dia tahu hal itu Tuhan izinkan dia alami, supaya dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, supaya dia tidak menaruh percayanya kepada dirinya sendiri, tetapi menaruh percayanya kepada Tuhan. Nah, itu kebenaran yang pertama yang Tuhan mau ingatkan. Mengapa keluarga Pak Simon, kenapa kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Itu adalah kita harus terus menaruh percaya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya Paulus yang sama firman Tuhan mencatat di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Jadi mengapa kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini? Itu karena kita menaruh pengharapan, menaruh kepercayaan kepada Allah yang turut bekerja juga di dalam segala situasi, dalam keadaan yang sedang kita alami. Jadi jangan pernah berharap dengan kekuatanmu sendiri. Karena kekuatan manusia itu mau sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, sesehat apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, maka itu tidak akan ada artinya ketika masalah tiba, ketika persoalan datang menekan. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita butuh Tuhan. Makanya mari terus taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Taruh terus kepercayaanmu itu hanya kepada Tuhan. Sehingga engkau tetap bisa mengucap syukur. Walaupun terkadang sekali lagi seperti Paulus katakan, hampir-hampir. Rasanya udah nggak kuat, aduh Tuhan. Tapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, itu akan membuat kita tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, kebenaran yang kedua yang saya dapat dari perikop ini, hal yang membuat kita bisa mengucap syukur, karena ada saudara-saudara seiman yang mendoakan kita. Di bagian ayat terakhir dari perikop ini katakan, Paulus katakan itu karena kalian juga mendoakan aku. Jadi dua kebenaran ini yang saya dapat pagi hari ini yang bisa memampukan kita untuk kita bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Yaitu yang pertama, kita harus tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap tinggal di dalam komunitas yang benar. Komunitas yang saling mendoakan. Makanya ketika kita punya beban, jangan ditanggung, dipikul dengan kekuatan sendiri, berserah kepada Tuhan, tapi temukan komunitas yang benar, tempat di mana kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menghibur, kita bisa saling menguatkan. Karena di ayat-ayat yang sebelumnya tadi, Paulus kan juga katakan, kami bisa memberikan penghiburan, karena kami juga sudah menerima penghiburan daripada Tuhan, daripada saudara-saudara seiman. Jadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dari apa yang Pak Simon dan Ibu Simon tadi sampaikan, saya percaya bukan saja keluarga Pak Simon, Ibu Simon yang dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, tapi setiap kita mari praktek kebenaran firman Tuhan ini, itu mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena di dalam segala keadaan yang kita alami, Allah El Shaddai itu, Allah yang maha besar itu, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita, tapi dia akan selalu menolong, dia selalu bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan teruslah tinggal dalam komunitas,
Paling tidak kita punya komunitas Koramdel, orang-orang yang punya komitmen yang sama, orang-orang yang memiliki konsistensi yang sama, untuk terus setia, untuk terus saling mendoakan, untuk terus saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi itu saja yang ingin saya bagikan pagi hari ini bagi Bapak Ibu. Mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu, boleh. Tapi mari praktek firman Tuhan ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki, karena kami juga harus mengikuti rangkaian acara lagi hari ini. Dan Bapak Ibu boleh tetap mengikuti di link yang sama ya, baik jam 9 nanti ibadah pemberangkatan jenazah, dan kemudian mungkin nyambung sekitar jam 11, karena kan jam 10 jenazah akan kami hantarkan sama-sama ke daerah Sungai Liat, perjalanan ya lebih kurang setengah jam sampai 1 jam. Tapi nanti akan diinformasikan untuk link dibuka berikutnya. Atau kalau nanti HP-nya Pak Buyung tahan sepanjang perjalanan juga akan tetap nyambung. Oke, demikian saja saya serahkan kepada Hengki. Tuhan memberkati. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Ros. Ya, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, Bapak. Kau memberikan kami, Tuhan, kesehatan. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan bagi kami. Biarlah, Tuhan, setiap anggota Koramdel ini, Tuhan, semakin rajin, semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau. Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu, setiap permasalahan, badai apapun dalam hidup kami dapat melaluinya, karena kasih karunia-Mu turun bersama dengan kami, memberi kami kekuatan, memberikan kami, Tuhan, untuk bisa tetap berharap pada Engkau. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, kami bersatu hati, kami mau mendoakan Pak Siregar yang masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan, biarlah proses pemulihannya, Tuhan, berjalan dengan baik, Tuhan. Bilur-bilur Yesus yang sembuhkan dan pulihkan dengan sempurna. Berikan kekuatan dan kesegaran yang baru juga bagi Ibu Mayanti yang mendampingi. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan melihat Bapak Siregar bisa kembali Tuhan sehat seperti sedia kala dengan pertolongan dan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Simon dan istri ya Bapak, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru, memberikan mereka ketabahan, kesabaran Tuhan dalam menghadapi suasana duka ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah yang terbaik. Keluarga besar juga Tuhan, semuanya Tuhan berikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk cuaca yang baik Tuhan berikan, sehingga setiap prosesi acaranya dapat berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, melalui kejadian ini Tuhan, mereka semakin kuat, semakin mengasihi Engkau. Biarlah Tuhan, hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka ya Bapa, boleh semakin indah, semakin baik. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari pemimpinnya, dari pemimpin kami, presiden kami, dari yang tertinggi sampai yang terkecil. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka adalah orang-orang yang takut akan Engkau. Khususnya Tuhan untuk Presiden dan jajaran Menteri Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan hikmat, berikan kepintaran, berikan kemampuan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati hasil bumi Indonesia, berkati setiap penduduknya, semuanya Tuhan. Kami percaya ada dalam tangan-Mu, berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Terima kasih Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami berdoa untuk khususnya untuk Kota Jambi Tuhan, yang kami dengar banyak berita-berita yang membuat Kota Jambi tidak aman. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan
Engkau memagari setiap anak-anak yang percaya dan Engkau Tuhan, jauhkan dari setiap pembegalan atau apapun ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu melindungi setiap kami, menolong kami untuk bisa tetap aman di dalam Kau, percaya di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus. Ini setiap doa kami Tuhan yang kami naikkan. Mari kita sama-sama doakan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, pagi yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kami tahu semua itu Tuhan yang sudah mengetahui lebih dulu. Dan kami percaya Tuhan, semua apa yang Tuhan rancang itu baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan, kegiatan aktivitas kami setiap anggota yang ada di Karamdio, Tuhan juga menyertai, menuntun, dan memberkati semua. Biarlah berkat Tuhan pagi ini kami terima menjadi kekuatan kami, dan kami percaya semakin hari perjalanan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, berkat Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, izin dulu ya, mau persiapan. Oke, semangat pagi, selamat Ya. beraktivitas, Tuhan memberkati.